Adegan dibuka dengan memperlihatkan seorang anak kecil bernama Steve yang sangat menyukai tambang. Namun karena usianya masih kecil, Steve dilarang memasuki area tersebut. Saat sudah beranjak dewasa, Steve mencoba kembali ke area tambang yang sama sambil membawa peralatan. Meski masih dilarang, Steve akhirnya berhasil menerobos masuk ke dalamnya. Di dalam tambang tersebut, dia menemukan sebuah artefak berbentuk kubus dan wadahnya. Saat dua benda itu disatukan, terbukalah portal menuju dunia lain yang bernama Overworld. Setiap makhluk hidup yang ada di Overworld memiliki bentuk dasar menyerupai kubus. Steve lalu berteman dengan seekor serigala yang dinamainya Dennis. Secara mengejutkan, Steve juga mendapatkan kemampuan untuk membangun kubus menjadi objek apapun yang sesuai dengan imajinasinya. Dengan kemampuan itu, Steve pun membangun dunia impiannya. Namun segalanya berubah ketika Steve menemukan reruntuhan misterius yang mengarah ke dunia bawah yang bernama Nether. Sebuah tempat gelap yang dikuasai oleh penyihir jahat bernama Malgosa. Demi menyelamatkan dunia impiannya, Steve kemudian mengorbankan dirinya agar Dennis bisa melarikan diri sambil membawa kubus gabungan tersebut. Dennis pun berhasil menyembunyikan kubus itu di dunia nyata, tepatnya di bawah ranjang tempat tidur Steve. Bertahun-tahun setelah kejadian itu, kita diperlihatkan dengan seorang mantan juara kompetisi video game yang sekarang mengalami masalah finansial di tokonya. Gareth yang kehabisan modal pun mencari barang berharga yang bisa dijual mahal, menjadi peserta lelang barang bekas. Alih-alih mendapatkan apa yang dia inginkan, Gareth malah menemukan kubus gabungan milik Steve, membawanya pulang tanpa mengetahui kekuatan item tersebut. Di saat yang bersamaan, dua kakak beradik yang bernama Henry dan Natalie baru saja tiba di kota tersebut. Setelah ibu mereka meninggal dunia, kakak beradik memutuskan untuk memulai lembaran baru di sebuah kota yang belum mereka kenal. Sesampainya di sana, mereka sempat berbincang dengan seorang agen properti bernama Dawn. Ketika Henry mengunjungi toko video game Gareth, dia melihat kubus gabungan yang dipajang di toko tersebut. Ternyata Henry adalah anak yang sangat pintar dan kreatif, dia bisa merakit sebuah jetpack dan menerbangkannya. Namun tanpa sepengetahuannya, jetpack itu ternyata sudah dirusak oleh temannya. Hingga akhirnya terbang tak terkendali menabrak patung maskot tempat Natalie bekerja. Akibat kejadian itu, Henry dipanggil pihak sekolah yang mengancam akan mengeluarkannya. Dikarenakan tidak ingin mengecewakan kakaknya, Henry akhirnya terpaksa membayar Gareth agar mau berpura-pura menjadi pamannya. Beberapa saat setelahnya, Henry mulai penasaran dengan kubus gabungan yang dipajang di toko Gareth. Meskipun ada pesan yang memperingatkan untuk jangan menggabungkan item tersebut, Henry malah menyatukan dua bagian kubus. Dari sini mereka pun pergi ke area tambang yang sebelumnya pernah dimasuki oleh Steve. Pada saat bersamaan, Natalie yang merasa khawatir segera meminta bantuan Dawn yang berhasil melacak keberadaan Henry. Ketika mereka tiba di tempat yang sama, mereka langsung tersedot ke dalam portal misterius menuju dimensi lain. Akhirnya mereka pun tiba di Overworld, dunia penuh warna yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Namun kedatangan mereka disadari oleh Malgosa, yang menyuruh Steve untuk membawakan kubus gabungan. Steve pun terpaksa menuruti perintahnya, karena Malgosa akan membunuh Dennis jika dia berani melawannya. Pada malam harinya, Henry dan teman-temannya yang sedang berjalan-jalan diserang oleh pasukan tengkorak jahat. Di sini Henry mendapatkan kemampuan membangun yang sama dengan Steve. Henry pun langsung membangun benteng sederhana untuk melindunginya dari serangan. Sayangnya makhluk jahat itu berhasil menerobos benteng pertahanan. Saat mereka dalam keadaan terpojok, Steve akhirnya datang dan mengalahkan pasukan jahat itu. Setelah pertempuran singkat, Steve kemudian meminta kembali kubus semesta miliknya. Namun Natalie menolak karena benda itu satu-satunya jalan mereka untuk pulang ke dunia nyata. Steve pun menjelaskan bahwa kekacauan yang terjadi sebelumnya telah menghancurkan wadah kubus, yang berarti jalan kembali ke dunia nyata telah tertutup. Meskipun begitu ternyata masih ada harapan. Mereka bisa membuat wadah baru dengan kristal khusus yang hanya bisa ditemukan di Woodland Mansion. Karena tidak ada pilihan lain, Natalie dan yang lainnya pun sepakat untuk menyerahkan kubus itu kepada Steve, dengan syarat dia akan membantu mereka mendapatkan wadah penggantinya. Sebelum mereka memulai perjalanan, Steve mengajak mereka beristirahat sejenak di sebuah desa buatan ciptaannya sendiri. Dengan kemampuan unik meja yang bernama Craftable, Steve bisa menciptakan berbagai macam alat yang dia inginkan dengan menggunakan material pilihannya.
Ketika Henry masih sibuk membuat senjata, Gareth memanfaatkan momen ini untuk berbicara dengan Steve. Ternyata Gareth diam-diam mengambil kubus gabungan dari Henry tanpa sepengetahuan anak itu. Demi mendapatkan kubus gabungan, Steve akhirnya setuju untuk membawa Gareth ke sebuah tambang berlian. Beberapa saat kemudian, pasukan Malgosa menyerang desa untuk merebut kubus gabungan. Steve dan teman-temannya pun bertarung melawan pasukan tersebut. Namun karena kalah jumlah, mereka pun terpaksa melarikan diri, berhasil lolos dengan menggunakan wingsuit buatan Steve, hingga akhirnya mendarat di lokasi yang jauh dari pasukan Malgosa. Di sisi lain, Natalie dan Dawn yang terpisah berusaha menyusul teman-temannya. Ketika mereka diserang oleh pasukan zombie, mereka bertemu dengan Dennis, yang bersedia untuk menjadi penuntun jalan. Keesokan harinya, Steve dan teman-temannya melanjutkan perjalanan menuju Woodland Mansion. Dalam perjalanan itu, Steve mulai menceritakan masa lalu Malgosa. Jadi sewaktu Malgosa mengikuti ajang pencarian bakat, dia malah ditertawakan karena penampilannya yang aneh. Semenjak kejadian itu, Malgosa pun berubah menjadi jahat, berambisi untuk menghancurkan dunia dengan bantuan kubus gabungan. Sementara itu, Malgosa mengerahkan pasukan baru yang dipimpin oleh monster babi bernama Hawk, karena pasukan sebelumnya gagal merebut kubus gabungan, dan langsung dieksekusi di tempat. Sesampainya di tambang berlian, Gareth yang tak sengaja menginjak jebakan malah membuka pintu masuk menuju tempat penyimpanan berlian. Namun tak lama kemudian, pasukan Hawk menyerbu tempat tersebut, mendorong mereka untuk meninggalkan lokasi tanpa sempat mengambil berlian sepeser pun. Ketika Hawk sudah semakin dekat, Henry dan teman-temannya berhasil kabur dengan menumpangi kereta yang bisa melaju kencang berkat alat khusus, menghancurkan tambang berlian di belakangnya. Setelah berhasil meloloskan diri, Henry dan Gareth sempat bertengkar. Di sini Henry kesal karena Gareth membahayakan keselamatan mereka demi tambang berlian. Gareth akhirnya mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Gareth menjelaskan bahwa dirinya benar-benar membutuhkan berlian itu untuk menyelamatkan bisnisnya yang sedang sekarat. Namun Henry menenangkan dengan mengatakan bahwa dia akan selalu berada di sisinya. Singkat cerita mereka akhirnya tiba di dekat Woodland Mansion, yang menjadi tempat penyimpanan wadah kubus pengganti. Steve pun mengakui bahwa sebenarnya dia adalah orang yang membangun tempat itu, sebelum diambil alih oleh makhluk-makhluk jahat. Steve menjelaskan bahwa tempat itu terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama dijaga oleh para algojo bertopeng kampak. Sementara lantai kedua dipenuhi oleh Evoker, seorang penyihir hitam yang tak kalah berbahaya. Adapun wadah yang mereka butuhkan berada di lantai 3 yang dijaga oleh makhluk misterius yang sangat kuat bernama Enderman. Steve memperingatkan untuk berhati-hati karena makhluk misterius tersebut bisa memanipulasi pikiran siapapun yang menatap langsung ke matanya. Setelahnya Gareth mengembalikan kubus gabungan ke Henry. Gareth akhirnya meminta maaf karena sudah mengambil item tersebut tanpa sepengetahuan Henry. Selagi Steve dan Gareth berusaha mengalihkan perhatian musuh, Henry langsung menyelinap masuk ke lantai 3. Namun karena ketahuan, Steve dan Gareth akhirnya ditangkap dan diseret ke dalam arena pertarungan. Di sini Gareth dipaksa bertarung melawan makhluk kecil mematikan sambil disaksikan oleh Steve yang sedang diikat. Hingga akhirnya Steve berhasil melepaskan diri, bekerja sama dengan Gareth untuk mengalahkan musuhnya. Di saat bersamaan, Henry berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan Enderman penjaga area tersebut. Setelah berhasil mengalahkan makhluk tersebut, Henry mendapatkan sebuah mutiara Enderman, item yang memungkinkan penggunanya melakukan teleportasi. Setelah keluar dari tempat itu, Henry dan teman-temannya kini dihadapkan pada Malgosa yang datang membawa pasukannya. Akhirnya Malgosa berhasil merebut kubus gabungan dan kabur. Tak mau tinggal diam, Henry dan Steve menaiki balon udara untuk mengejar Malgosa. Namun di sini Gareth berniat mengorbankan dirinya agar teman-temannya bisa melanjutkan perjalanannya. Berkat pengorbanan Gareth, Henry dan Steve berhasil melarikan diri dari pasukan Malgosa. Setelah itu terjadi insiden tabrakan yang mengakibatkan balon udara jatuh, hingga akhirnya Henry dan Steve tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Henry dan Steve terbangun di dalam sebuah rumah yang ditempati oleh Natalie, Dawn dan Dennis. Mereka mengatakan bahwa bisa menemukan Henry dan Steve berkat bantuan Dennis. Di tempat lain, Malgosa kini telah kembali ke markas utamanya.
Dengan kubus gabungan di tangannya, dia mulai menyebarkan kekacauan dan kegelapan ke seluruh penjuru Overworld, sehingga pasukannya bisa bergerak bebas tanpa perlu takut mati oleh sinar matahari. Malgosa akhirnya memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan Overworld, agar mereka bisa merebut seluruh emas yang ada di dunia itu. Menyadari bahaya yang akan datang, Steve dan teman-temannya akhirnya menciptakan senjata untuk bertempur melawan pasukan Malgosa. Tak lama kemudian, pertempuran besar pun terjadi. Golem raksasa memimpin di garis depan untuk menghadapi Hawk yang menjadi komandan utama di pihak pasukan Malgosa. Di sisi lain, Steve berhadapan langsung dengan Malgosa, menerjang maju dengan penuh keberanian. Namun sayangnya dia gagal, dan malah dipukul oleh Malgosa. Sementara Dawn mulai mengerahkan gerombolan serigala yang dipimpin oleh Dennis untuk melawan pasukan monster babi. Sementara kakak beradik berusaha merebut kubus gabungan agar portal Nether berhenti memblokir sinar matahari. Henry memanfaatkan keributan yang ada, menggunakan mutiara Enderman untuk berpindah tempat ke arah kubus gabungan. Namun di tengah aksinya itu, Henry terkena serangan jarak jauh dari monster babi, sehingga dia pun terjatuh dari ketinggian. Namun untungnya dia diselamatkan oleh Gareth yang ternyata masih hidup. Bersama dengan Gareth, Henry pun menggunakan balon udara untuk menembakkan bola api ke arah portal. Seketika portal itu pun runtuh, dan sinar matahari akhirnya kembali muncul. Ini membuat pasukan Malgosa kewalahan sehingga mudah untuk dikalahkan, dan kubus gabungan itu bisa diamankan oleh Natalie. Pasukan Malgosa yang tersisa tak lagi mampu melawan, satu persatu lenyap ditelan oleh sinar matahari. Begitu pula dengan Malgosa yang tersungkur jatuh tak berdaya di hadapan Steve. Setelah berhasil menyelamatkan Overworld, akhirnya tibalah saatnya untuk kembali pulang. Sementara Steve yang tadinya ingin tetap tinggal di sini, akhirnya berubah pikiran setelah Natalie mengajaknya untuk membawa keajaiban ini ke dunia nyata, dan untuk itu dia pun kembali pulang. Semenjak kejadian tersebut, Gareth yang berada di ambang kebangkrutan kini justru paling terkenal di kotanya. Bersama dengan teman-temannya, mereka mengembangkan video game berjudul Block City Battle Buddies, yang terinspirasi dari petualangan mereka di Overworld. Di samping itu, Dawn memilih meninggalkan pekerjaannya dan bersama Dennis menggelar pesta di sepanjang kota. Sementara itu, Natalie kini bekerja sebagai guru bela diri. Sedangkan Henry bisa menciptakan jetpack yang berfungsi dengan baik, membuktikan mimpinya bisa menjadi kenyataan.